Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga kita tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Sahabat beriman, kematian akan menjemput kita semua kapanpun yang Allah kehendaki. Namun tahukah Anda perjalanan ruh selanjutnya? Lalu bagaimana cara malaikat mencabut ruh orang mukmin dan orang kafir? Lalu sedahsyat apa proses pencabutannya? Sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa dukungannya agar kami semangat dalam membuat konten yang bermanfaat serta menambah wawasan Islam kita semua. Perjalanan ruh menuju alam kubur dan dua keadaan dijemputnya kematian. Fase kehidupan manusia setelah alam dunia yaitu alam kubur atau barzah. Pada fase tersebut manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dilihatkannya surga alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat dan siksa kubur. Keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzah. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan meraba-raba kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis syahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dikomentari oleh Al-Hakim. Hadits ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Zahabi. Berikut adalah intisari kisahnya. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansyar. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorek-ngorek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu. Beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur. Kemudian beliau berdoa. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian, serta apa saja yang menimpanya setelah kematian. Diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada dua keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Kematian hamba mukmin. Diceritakan, hamba yang beriman, ketika akan meninggalkan alam dunia, ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula, malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya, tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyidhah, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah, Masyidhah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan, sebagian orang saleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu,
sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa. Sebagian orang saleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat langit dan Jibril pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut. Ia berkata kepada si hamba, artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridai, Al-Fajr 27-28. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad. Mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Al-An'am 61. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, tuliskan nama hambaku ini pada Ilin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Kematian hamba kafir. Sementara itu, perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuh, kain yang tidak nyaman digunakan, dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruh seorang hamba kafir ketakutan, nyawanya dicabut dengan paksa sebagaimana Allah berfirman. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zolim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah, perkataan yang tidak benar dan, karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-An'am 93. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Al-Anfal 50-51. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, ruh siapa yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum.
Al-A'raf ayat 40. Merespons adanya ruh tersebut Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Sijin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Hajj ayat 31. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mukmin dikembalikan kepada jasadnya namun dengan perlakuan yang berbeda yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.